Aduh, motivasi. aku kalau ngasih uang, aku serius minimal 500 juta ke dia. Serius. Oke, berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng Sak Donya dan biasa teman ngobrol. Hari ini saya punya teman ngobrol banyak seru. Tapi ini satu dulu, nanti keburu mau masuk majikan. Kalau yang satu gak jelas majikannya. Oke ya. Aku ingin tanya, Mbok. Dirimu itu orang itu ngelihat ya, kayak hidupmu pun nggak pernah susah. Ya semua orang punya masalah, Bro. Pasti susah, Bro. Bisa ada susah. Tapi juga. kenapa kamu nggak terlihat susahnya? Gini, Bro. Kalau aku lihat ya, Bro ya. Nah, Rono. Gini, Bro. Orang aku lihat dari karakter, Bro. Aku ini adalah orang sanguin. Waduh. Jadi ada karakter itu ada sanguin, ada kolerik, ada perfeksionis, dan ada orang melankolis. Nah, aku termasuk orang yang sanguin. Sanguin itu cirinya ya, ngomongin meledak-ledak. Sanguin itu ada lagi. Ada dibagi lagi. Berarti ada sanguin kolerik, sanguin perfeksionis, sanguin melankolis, itu macam-macam. Lah, aku tuh orangnya adalah sanguin kolerik. Jadi dia kemudian suka ngatur-ngatur. Nah, tapi aku ini khusus ke orang yang sanguin. Orang sanguin itu biasanya tuh orangnya rame. Dia itu bisa menyembunyikan kesedihannya. Itu kelebihan dari orang sanguin. Jadi dia tuh biasanya tertawa. Di teman-temannya kayak tertawa terbahak, pokoknya suka bikin rame, bisa menghibur orang. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu dia juga punya masalah, tapi tidak dikeluarkan, tidak diceritakan ke orang, gitu. Makanya dia itu bisa menyembunyikan. Jadi orang sanguin itu biasa nih, dia tertawa tapi dia ditertawa di hadapan kelompoknya, dia tertawa di hadapan banyak orang, tapi orangnya sebenarnya dia tuh punya masalah. Lah itu aku tuh sebenarnya juga punya masalah, tapi aku cuek. Seiring berjalannya waktu, ya kan, kemudian aku tuh bisa menguasai masalah itu. Masih support dengan masalah. Selama kita masih hidup, pasti punya masalah. Itu intinya itu. Tidak menjawab pertanyaan saya. Terus maksudnya gimana? Jadi kamu kan mendasarkan jawabannya kan ke arah sanguis. Lah itu orang sanguis. Bukan. Sanguis itu mengelompokkan orang. Yang saya tanyakan, kamu itu punya cara berpikir yang kayak gimana sehingga tidak perlu mengeksploitasi kesedihan. Tapi yang justru kita tunjukkan ke orang lain itu optimisme, semangat. Kenapa kok begitu gitu loh? Karena aku tahu gini loh. Kenapa aku tidak pernah menceritakan masalahku? Karena aku tuh punya prinsip. Ini prinsip punya aku belum tentu sama dengan orang lain. Aku mau mengajarkan bagaimana supaya teman-teman tuh bisa seperti optimis seperti saya, seperti tidak ada masalah. Karena apa? Karena saya tuh punya pikiran gini, kalau saya ada masalah, kalau saya ceritakan ke orang, semakin saya besar-besarkan, masalah itu kecil, tapi kalau saya ceritakan ke orang, itu masalah itu akan jadi besar, bro. Akan menjadi besar, dan kita belum tentu akan dapat solusi. Itu, bro. Jadi kalau kamu punya masalah, kamu harus tahu pasti masalah itu ada jawaban. Apalagi kalau kamu ini secara lainnya, kalau kamu punya Tuhan. Jadi kalau kamu percaya bahwa Tuhanmu itu lebih besar dari masalahmu, maka kamu tuh cuek dengan masalahmu. Itu, bro. Kalau ada masalah besar, kita masih punya Tuhan yang maha besar. Nah, iya itu. Gini loh, kalau kamu membesar-besarkan masalahmu, masalahnya kecil, tetapi kamu besar-besarkan, ya kan? Maka Tuhan yang mempunyai maha kuasa lebih besar dari masalahmu nggak terlihat. Makanya aku gak suka
nggak suka aku cerita ke orang. Lebih baik aku meraung-raung ke Tuhan sendiri Tentang masalah. tentang masalah. Waduh, gini kamu bisa menangis, bisa cerita tuh. Dek itu orang yang nggak bisa Tuhan tuh yang tidak bisa menyebarkan apa Baik. kegalauan kita, Tapi pergumulan kita, iya. Bahkan Meredah. pada saat kita Oke. wah, gini-gini tenang. Berarti kesimpulannya adalah Jadi pada saat kita setelah meraung-raung di kamar, misalnya kamu sujud, ya kan, berdoa, sembahyang, misalnya tahajud, Tuhan gini sampai nangis-nangis. Setelah itu kamu tuh harus percaya, aku sudah serahkan ke Tuhan, sudah wis, stop, gak usah dipikir no. Berarti perasaan optimisme itu Masalahmu hari ini cukup hari ini. enggak gini. Gitu. Kalau masalahmu dalam hidupmu itu ya kamu percayakan enak Yes. jalan. Iya, aku punya Tuhan yang lebih besar dari setiap masalahku. Itu, bro. Berarti kamu punya keyakinan yang kuat. Yes. Wes pokoknya miliki itu, wes Bagi nggak masalah. bagi Gusti Allah, ya. kamu masalahmu itu akan bisa diselesaikan kalau kamu Yes. minta bantuan untuk Yes. diselesaikan. Ngono ya. Yes, apalagi Itulah ngono lho, jawaban itu yang Nah, pas. ya itu, bro. Pokoknya gini, misalnya kamu ada masalah, kamu kan pasti sembahyang istikharah, sembahyang tahajud, pokoknya sampai puasa sampai apa ya kan, ya kan? Itu setelah kamu serahkan sama Tuhan, ya kan, sama Gusti Allah gitu kan ya. Kamu serahkan, sudah kamu serahkan, ojo sampai kamu terbawa dengan masalahmu itu lagi. Kamu jadi masalahmu masih kamu pikul. Kamu menghadapi orang itu nggak beda. Setelah kamu seluruh beban masalahmu kamu serahkan ke Tuhan, jeret, sudah wis, aku nggak mau mikir, sudah wis. Berarti iman ya. Ya itu penting. Berarti optimis itu karena punya iman. Ya karena punya iman, punya orang yang kita tahu bahwa hidup kita ada yang mengendalikan. Punya iman. Nah, Ada zat yang Yes. lebih besar dari masalah diri kita. ya dari diri kita dan masalah itu wis. Oke ya. Mantap. Itu berarti. Optimismenya jawab optimismenya aja 7 menit wong ini. Ya, sorry. Luar biasa. Ya nggak apa-apa, Ya. jawab pun Ya, bebas. aduh, mantap. Nah. Terus habis Nah, itu, terus aku tanya lagi ya. Nah, setelah kamu itu punya iman sehingga kamu bisa optimis. Lah, apakah masalah itu juga akan selesai ketika harus mbok pasrah? Nah, untuk jawaban masalah itu yang menentukan kan Tuhan. Jadi kita pada saat itu kita harus punya iman gini. Apa namanya? Tunggu, ya kan? Tunggu waktunya atau tidak. Jadi kalau kita sudah berserah sama Tuhan dengan masalah kita, tunggu waktu. Jadi kan tidak langsung saat ini selesai gitu kan. Tunggu jawaban dari Tuhan. Nah, dan yang kedua, tidak, artinya seandainya itu tidak terkabul, masalah tidak selesai, pasti ada rencana yang lebih baik. Wis, kita harus punya, pokoknya kita harus punya apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pasti ada rencana yang lebih baik. Wis. Ini apa? Marsal 5 apa Marsal piro? Amzal 20. Kok intinya gitu? Jadi kayak gitu ya? Iya, intinya gitu. Luar biasa. Intinya gitu. Berarti kalau tidak bisa diselesaikan, berarti ada rencana Tuhan yang lebih baik Ya, buat Anda. itu harus kita percayai, bro. Kalau nggak gitu, kita ragu. Ini pelajaran. Itu kita ragu, bro. Ini pelajaran tausiah ini berarti, teman-teman. Pelajaran Ya, rohani ini. pokoknya aku seperti itu, bro. Orangnya, bro. Iya. Bisa, nggak apa-apa, nggak Oh, apa-apa. iya, iya. Jadi, tapi pernah nggak dirimu merasa di titik dimana bahwa kamu itu orang yang paling menderita di seluruh dunia ini? Enggak. Orang jatuh gitu. Pernah. Kok kayak gini, pernah nggak? Pernah, tapi ini aku tuh cepet bangkit. Balik lagi, sadar ya? Dia sadar. Contoh. Nah, tak kasih contoh. Sekarang tahun 2023. Berarti sekitar tahun 2022. 21-22an. Cinta saat? Iya, barusan ini. Iya kan? Kan perasaan hidupmu baik-baik aja. Loh. Kan aku ngomong itu di kamar meraung-raungnya. Oh.
Orang lain nggak tahu. Nggak tahu, tapi Nah, keluargaku tahu. Hanya di konten ini ya. Nah, plus keluargaku yang tahu. Contoh nih. Contoh nih, misalnya kita ditipu orang. Oh, Nah, masalah itu. Ya, ya itu dan ya waktu itu kayak menumpuk apa ya? Pokoknya waktu itu aku tahun 2021 22 sekitar 21 22 kalau nggak salah ya. Ya, sekitar 21 22, 1 tahun persis ya. Itu aku melakukan kesalahan, jadi langsung kan ada penyesalan, Bro. Waduh, kayak gitu kan. Salahnya apa ditipu tadi? Ya ditipu kan akhirnya seakan-akan jumlah uang. Iya, ditipu berarti kan jumlah uang. Oh. Ya kan? Nggak perlu dibahas. Ya, berat enggak usah. Enggak usah. Nggak usah. Disebutin enggak apa-apa kan? Enggak usah, Kan pokoknya udah selesai. Jangan, Bro. Nanti Oh, itu di titik itu. iya. Kamu merasa bahwa Gini, kok bodoh banget. Apalagi kan usiaku sudah tidak muda lagi. ya bukan titik terendah dong. Waktu itu Keprojot. Iya, waktu itu gini. Lalai ya. Gini. Waduh, ya kan. Usia sudah tidak muda lagi. Ditipu orang. Sudah tahu ditipu tapi seakan-akan sudah banyak yang menyadarkan. Ya kan? Oh, mengingat. Iya, banyak yang mengingatkan. Terus nggak peduli. Bahkan diri saya sendiri pun mengingatkan. Lah kok terus terjadi? Namanya kecelakaan. Gini. Nafsu, ambisi. Bukan, ya, pokoknya semacam gitu. Nanti tunggu dulu. Tunggu dulu sebentar. Waktu hati nurani pun sudah mengatakan stop. Jangan. Terus keluarga, saudara, jangan. Teman pun jangan. Ya kan? Tapi saya bablas. Akhirnya begitu jatuh langsung down. Waduh, bener. Kenapa aku tidak mendengarkan kata hati? Jangan-jangan terkadang hati nurani kan terkadang petunjuk dari Tuhan, bisikan dari Tuhan. Tapi kita itu karena ego, ya kan, tidak mau menerima masukan itu. Ambisi. Bahkan Tuhan pun mengingatkan dari saudara-saudara kita, dari teman-teman kita. Itu peringatan sudah banyak, tapi aku sih ngengkel. Nah, itu menyesal, Bro. Terus pelajaran yang bisa kita ambil apa? Akhirnya pelajaran yang kita ambil gini. Apa namanya? Kalau kita hidup kita ini ada yang memantau. Hidup kita ini dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi pada saat kita itu melakukan tindakan yang seakan-akan kayak contohnya serakah lah, atau terburu nafsu lah, itu kalau kita deket sama Tuhan, ya kan, itu nanti pasti ada banyak yang mengingatkan. Lalu bagaimana kalau kita tetap jatuh? Lah, kita tuh perlu kekuatan, perlu dari Tuhan. Gimana caranya? Gampang. Waktu itu aku langsung mikir tuh gini. Oke, berarti ini bukan rezeki saya. Kalau ini rezeki saya, bukan. Nggak mungkin uang itu akan saya lepaskan, akan saya begitu mengikhlaskan. Iya, bahasanya mengikhlaskan ya. Tapi karena ini bukan rezeki saya, jadi banyak cara bagaimana uang itu hilang dari kita. Mungkin melalui ketololan saya tadi itu, atau mungkin melalui penyakit, melalui kecelakaan, bisa saja. Atau mungkin buka bisnis warung kemudian gulung tikar, bisa saja. Semua banyak kemungkinan. Banyak cara kalau rezeki memang itu bukan milik kita. Nah, akhirnya kemudian akhirnya kemudian saya mulai pelan-pelan. Akhirnya saya itu berdamai dengan diri. Dan kemudian saya itu lebih bersyukur tentang kesehatan, Bro. Kesehatan. Semua yang saya miliki, ya kan? Nek gak sehat? Iya, nek gak sehat itu percuma. Moyo. Dan apa yang kita miliki pun itu bukan milik kita, itu titipan. Itu miliknya yang di atas. Itu kita dititipin. Hak pakai. Iya. Intinya gini. Intinya hak pakai. Iya, intinya gini. Kita sama yang di atas, sama Tuhan ya, dikasih kepercayaan uang 1.000. Kalau kita bisa menggandakan, bukan menggandakan ya, melipat gandakan. Bersyukur. Ya, bersyukur. Maka kita bikin bisnis gini, dilipat gandakan. Disyukuri. Nah, ya digandakan. Tetapi kalau apa yang kamu dipercayakan nih, kok kayak ugal-ugalan, ya diambil lagi.
Betul. gitu loh. Diambil lagi dan Sesederhana itu iya, konsepnya. iya mikirnya harus gitu bro. Tapi kalau kamu mikirnya dia menipu saya, dia gini, kamu bisa benci sama orang itu, dendam sama orang, kepahitan, bahkan kamu bisa sakit dan bunuh diri. Itu. Tapi dirimu benar-benar tidak ada rasa dendam. Enggak. Ya sudah. Ya sudah wes fine. Yang penting aku Barusan sehat. loh itu 2022. Yes, barusan. Aku cerita yang aku tunjukkan ke kamu kan, ya memang sekitar 2002 itu. Yang kemarin itu. Iya yang itu. Yang cerita itu. Iya. Yang 2001, 2002. Oh, enggak itu dirimu yang 2012 itu yang ngomong atau sewu. Itu yang itu itu gampang itu wes. Itu aku sudah balik modal. Oh, sudah. Itu sudah balik modal. Berarti yang kemarin Yang lebih dari itu. Lebih dari itu. Yang Tadi, $100.000 yang tadi sudah balik. Ya, yang tadi ngomong nggak perlu kita bicarakan angkanya ternyata lebih banyak lagi. Lebih loh. Lah yang aku kasih tahu. Ya. Ya itu kan. Ya. Nah, itu. Jadi tapi tetap bisa ya dirimu. Tetap bisa. Nggak, masih terkendali. Iya, tetap. Semuanya tenang. Iya harus. Makanya kita harus bisa menguasai pokoknya gini loh. Tapi itu bisa dikembalikan lagi nggak menurutmu? Bisa. Nah, Bukan maksudnya gini. Maksudnya bisanya gini. Enggak, hitunganmu akan kembali dalam beberapa tahun. Nek hitunganmu. Sudah, Bro. Oh, sudah. Sudah, Bro. Tahu nggak rumah Ya wes, nggak perlu bukan gini. diomong. Sudah gitu. Sudah. Ya. Masalah gini. Balik lagi ya? Balik lagi. Sudah kan. Cuma nih berarti itu di kayak peringatan. Iya makanya sekarang. Bukan rezekinya, tapi itu peringatan. Iya peringatan. Sekarang aku langsung hati-hati. Pertama aku harus hati-hati. Yang kedua, sekarang itu faktor usia. Jadi jangan sampai main bum-buman lagi. Nanti aku sudah mengalami bagaimana setiap malam tidak bisa tidur. Gimana? Aduh itu gimana? Aku sudah merasakan itu bro. Merasakan tidak bisa tidur, penyesalan. Seakan-akan aku tuh minta pengampunan, seakan-akan belum tembus ke surga, belum tembus ke langit. Aduh ini diterima apa enggak? Intinya gitu. Jadi itu memerlukan waktu, bener-bener memerlukan waktu sampai Berapa aku lama? tahu. Ya lupa pokoknya sampai aku 2-3 sadar. bulan, 4 bulan. Lupa pokoknya aku sampai sadar. Tapi aku di depan orang-orang tuh fine. Sebab apa bro? Kalau aku nggak fine, aku pernah cerita ke satu teman, ke sahabat. Nah, termasuk temanku yang tadi itu, Ya. yang pakai, yang dulu Ya, aku udah bawa lah. yang pakai Ya, kesini, itulah. yang posket. Ya wes itulah. Dia tanya, weh, gimana uangmu tuh? Wah gini-gini. Tapi kalau dia tuh tawa ngapa? Haha. Yang satunya, aku cerita biasa. Wah asem mau gitu ya. Pikir kan cerita biasa kan? Apa yang terjadi? Wah. Iya bro. Dari sini aku tahu. Tidak semua orang di saat kamu jatuh itu akan mensupport kamu. Baru ini aku sadar. Di saat kita jatuh, ya kan? Kita bisa tahu mana teman yang sejati dan hanya teman-temanan. Itu bro. Serius, aku baru tahu. Yang satu ngakak tuh maksudnya mensupport aku. Wes tenang aja. Kamu kan nganu poin gini mensupport. Oh yes. Itu yang kapan hari pernah post sama kamu. Ya, wes itulah. Ya, yang satunya di belakangku. Waduh, ngomong gini-gini baru aku tahu. Yang aku kasih tahu cuma si A, si B, si C. Kalau sampai sana tahu, berarti baru aku tahu. Kalau di saat kita jatuh, baru kita mengerti siapa teman yang sejati, yang sesungguhnya, dan siapa yang hanya Tapi, teman di saat kita kasih makan, kita kasih. Nah, tapi kan itu konsep. Kalau kita bilang bahwa tidak ada teman, tidak ada teman yang bisa mensupport kita. Kalau dari awal kita kayak gitu kan sebenarnya kita nggak perlu menilai orang itu negatif toh. Enggak. Kalau seandainya kita bicara bahwa semua orang nggak ada yang bisa dipercayai, kan? Semuanya orang ya sudah, nggak apa-apa. Dia mau cerita apa aja kan nggak ada masalah. Kan kita sendiri juga udah siap. Kan kalau dari awal kita setting kayak gitu kan nggak ada masalah. Iya kalau ada masalah. Tapi waktu pada sisa jatuh, ya kan? Enggak, maksud saya gini. Oh iya. Kita mau jatuh, kita mau di atas. Kalau kita biasa saja. Itu sekarang aku gitu. Sekarang aku begitu. Apa yang terjadi dengan hidupku no comment.
Sudah wis. Semua orang sekarang sedang memantau hidupmu. Aku tahu dan tahu. Enggak, sekarang gini loh. Pertanyaan saya ada. Itu kan sebenarnya perasaanmu saja, menurut saya. Perasaan gimana? Ya, perasaan gini. Gini, orang mau memperhatikan kita, orang mau memantau kita, itu kan sebenarnya bukan urusan kita tuh. Benar? Benar nggak, bukan urusan kita? Benar, Bro. Nah ya kan, dan kita kan tidak bisa memaksa mereka Iya, benar. untuk berbuat sesuatu seandainya mereka tahu berita yang nggak bagus dengan kita, kan kita nggak bisa memaksa. Ojo dong aku Oh, kamu benar, beli. Kan benar. nggak bisa toh. Benar. Terus nah aku misalnya hebat ya kan, terus ditepuk tangani, aku tepuk tangan no, kan kita nggak bisa. Kita nggak minta itu. Enggak, kita nggak Iya. minta. Tapi kan kita nggak bisa ngatur pikirannya mereka toh. Benar. So sebenarnya nggak ada persoalan tuh sebenarnya, mau kita jatuh mau kita enggak, peduli apa sama mereka kan. Intinya kalau aku hidup ya aku jalanin ini baik buat hidupku, ya sudah toh. Kamu melihat kamu dari pandanganmu buruk, dari pandangan yang sana baik sana buruk, ya sudah. Oh ya, sekarang aku gitu. Kan seperti itu tuh. Ya kan, makanya kan kita lebih ke arah lebih berdamai kepada diri kita sendiri, bahwa apapun yang akan kamu lakukan, saya itu kan tidak minta makan sama kamu. Benar. Kan that's it. Ya, saya tidak memohon kepada kamu. Ya, Sorry. kamu mau membuli saya pun, ya itu kan kalau memang membuatmu suka, ya aku berbahagia karena membuat dirimu jadi lebih suka. Walaupun kamu bully-bully, kan membuat orang jadi suka. Dia suka melakukan yang membuli-buli. Iya. Ya sudah, aku jadilah bahan bulianmu biar kamu itu senang. Kan menyenangkan orang lain pahala tuh. Oke. Oke, jadi perasaan setelah kena hempasan itu, jadi akhirnya kamu lebih berhati-hati lagi. Lebih berarti lebih kuat dan langsung apa ya? Tawaran apapun sudah bisa aku Siap. kayak langsung enggak. Wah gini, sekarang Logikanya lebih Jalan. digunakan lagi, lebih tajam lagi iya benar. untuk memverifikasi Benar. berita-berita yang masuk, Benar. tawaran-tawaran yang masuk. Loh, gimana yang tidak nganu, Bro? Artis-artis ikut, Bro. Itu sponsornya kan artis-artis terkenal. Lah gimana yang kita langsung tidak ikut? Slot apa slot bukan? Pokoknya semacam kayak gitulah. Tapi memang gila ya, 2022, 2003 banyak orang yang Iya, itu kan kena banyak orang yang bunuh Iya. diri. Apa pokoknya kan untuk pokoknya aku sampai gak bunuh diri wis luar biasa. iya. Luar biasa. Ada robot barang. Nah, ya itu pokoknya itu. Ada cara-cara kayak gitu ya. Oke lah ya. Itu ya. Jadi ada momen peristiwa di mana memang dirimu akhirnya, oh ya ini kesalahan. Iya, kesalahan. Tapi langsung kuat, Bro. Langsung kuat, langsung aku gini. Gini loh, prinsipku gini. Langsung aku tuh kayak gini, menyukai masalah, menyukai tantangan gara-gara ini. Karena apa? Langsung aku tahu bahwa loh, kita kayak kuat bisa menghadapi masalah ini tuh. Aku berpikir tuh mujizat, Bro. Karena aku lihat di sekeliling banyak orang yang bunuh diri. Jadi kalau aku tidak apa namanya? Tidak kuat. Tidak Mentalnya jatuh. bunuh diri atau pokoknya sampai ini benar-benar ada kekuatan yang adikodrati yang menopang aku. Sampai aku ngomong gini, masalah ayo datang. Aku sampai gitu langsung waktu ketika aku merasa kuat, Bro ya, langsung aku sampai undang masalah. iya, malam-malam aku teriak di jendela. Oh, Sampai mati aku itu ingin membentak setan. Mati aku ini gara-gara setan ini yang yang menggoda aku ya, men. Masalah kamu datang. Aku nggak takut. Aku nggak akan jatuh. Justru aku akan tahu siapa yang ada di belakangku, yang sampai menopang aku semakin kuat. Ayo datang, sampai aku ngomong gitu ke setan. Itu sampai apa nih? Dibilang gila atau apa? Pokoknya aku terserah. Kalau kayak gini ngomongnya sama aku aja Iya. ya. Jangan sama yang lain-lain ya. Iya, pokoknya aku gitu, Nanti Bro. yang lain-lain nggak bisa terima takutnya. Iya, Kalau sorry. aku kan Sorry, oke. Bro ya, sorry ya. Ini soalnya aku pernah ngomong ketika aku ada masalah, ketika kemudian aku merasa semakin kuat, nggak jatuh. Aku gitu, wis. Ayo masalah datang setan.
Yang memberikan masalah kan setan, ya kan? Yang memberikan mujizat kan Tuhan. Ayo masalah, ayo datang. Aku sekarang kamu gini nggak akan jatuh. Semakin aku jatuh, aku akan bangkit. Aku langsung gitu, aku akan bangkit lagi. Nggak akan jatuh, kamu nggak akan bisa menjatuhkan aku. Aku sampai ngomong gitu. Itu ya. Iya aku mah, nggak akan bisa kamu menjatuhkan Endang. Aku sampai gitu bro. Bahkan kemarin aku libur pun bro. Aku nggak, iya kesaksian dicobai lagi bro sama setan. Ini menurutku setan. Dicoba apa lagi? Tawarin Gini. apa lagi? Bukan tawaran. Dia baru saja bro. Aku ajak rekreasi bro. Nah, terus? Ke Thailand, ke Singapura. Terus? Pesawat, paspor, pesawat. Kemudian apa? Hotel makan aku traktir. Nah, terus? Sama pacarnya pisan. Terus? Sama selingkuhannya. Tahu nggak? Wah, dia begitu mengecewakan. Ketika aku ajak ajak ke rumah, ya kan? Iya. Fotoku dan pasanganku disebar. Aduh. Aku tuh kelas sama keluarga itu tertutup bro. Ada sesuatu yang aku sebar ke pabrik. Ada sesuatu yang aku ya kalau diekspos aku saja, jangan keluarga aku. Dan kemudian aku ajak ke rumahku tuh naik pesawat. Aku ajak bro, langsung difoto. Semula aku nggak tahu kalau dia tuh, jadi fotonya itu sembunyi-sembunyi, videonya sembunyi-sembunyi. Aku sama pasangan disebar. Aku langsung, kamu tidak bisa menjatuhkan dia. Aku mau gitu. Kalau aku baik-baik, aku mau gitu. Pasanganku orang baik-baik, aku mau gitu. Kamu tidak bisa menjatuhkan dia. Aku baru saja. Wah, ya berarti kamu salah milih temen dong. Hah? Mana tahu? Dia orangnya bagus. Hah? Dia orangnya bagus. Dia orangnya intelek. Dari wajah semuanya. Tapi in the end kan blessed. Itu berarti ada kecemburuan sosial. Makanya kamu tidak bisa menjatuhkan Endang. Kamu menjatuhkan mau sebar-sebar keluargaku. Tidak Ada bisa. berarti memang ada sesuatu yang dia inginkan agar kamu itu. Dan foto ini disebarkan ke selingkuhannya. Dia ngajak. Lah, apa hubungannya sama kamu kan gak ada. Mana aku tahu. Aku gak ngerti bro. Kalau dia itu ngajaknya selingkuhan, aku gak ngerti. Dia ngomongnya ke aku, dia itu calon suami. Oke, September katanya mau menikah. Aku kan Agustus pulang. Oke, aku kasih honeymoon, rekreasi ke sana. Oke. Berarti dia spesial dong buatmu. Siapa nih? Temennya. Iya, dia tuh leader. Mati dia tuh orang yang selama ini tuh apa ya? Support, Yes. memberi dukungan. Yes. Waduh, Motivasi. aku kalau ngasih uang, aku serius, minimal 500 juta ke dia. Serius. Iya, aku orang kalau di rumah tuh biar serius bro. Sebentar. Sama dia apa lagi? Cewek dia orangnya. Sebentar. Nah, kalau aku ngamuk ini meledak-ledak kan? Enggak sebentar. Makanya aku mau. Aku kalau cerita orangnya meledak-ledak. Kalau emosi. Enggak apa-apa. Sorry. Aku kan cuman gini loh. Oke. Aku cuman berarti dia itu adalah seseorang yang memang membawamu atau membuatmu menjadi jauh lebih luar biasa dong, sampai kamu berkorban. Bukan dia. Enggak begitu malah. Pokoknya dia itu gini, dia itu teman baik. Hanya teman baik aja. Tapi tidak membuat sahabat. jadi tidak membuat jadi misalnya berbicara tentang sebuah bisnis, terus ada keuntungan yang lebih. Enggak. Aku pokoknya kalau sahabat yang aku tuh teman banyak bro, tapi sahabat cuma satu. Nah ini termasuk sahabat, termasuk orang yang aku percaya lah, ya kan? Kalau aku apa termasuk? Kan lumayan 500 juta. Oke. Bukan 500 juta, 500 ribu, sorry. Oke, jadi aku ngasih dia 500 ribu loh. Oke, berarti. Sorry, bukan 500 juta ya bro. 500 ribu, sorry. Nanti ya. nanti mereka ada di ram. Sorry. Jadi, serius. Oke, it's okay. Kalau bahkan dia ke Thailand minta apa? Ya. Pegel. Ya, itu aku marahnya itu bro. Ya. Aku sudah baik sama kamu. Ternyata gini, kamu ngasih aku dan pasanganku bro. Wah, di foto diam-diam, di video diam-diam. Gak sih, sebentar. Motifnya kira-kira apa? Ya nggak tahu. Apa? Mungkin gini, ini loh bojone Endang, mungkin gitu kan aku selalu menyembunyikan keluargaku. Oh iya. Ini loh, gitu loh. Lah,
dikasih tahu keselingkuhannya, Bro. Aku Kan apa langsung, hubungannya? Nggak ada hubungannya. ya enggak, makanya aku langsung, kenapa selingkuhannya itu ini tak bojomu gitu loh. Langsung aku, siapa yang nyuruh foto kamu, video kamu? Memangnya suamiku lebih baik dari selingkuhanmu? Enggak, kamu enggak bisa jatuhkan saya. Enggak bisa. Keluarga suami terhormat apa mau begitu, Bro, sampean? Tidak bisa. Oke. Itu menyesal ini, Bro. Oke. Ini menurutku orang yang mau menjatuhkan aku, Bro. Oke. Itu makanya aku, kamu tidak Sekarang bisa. wes ya, Oke, wis nggak ada stop. hubungan. Stop berarti. Stop, nanti aku kalau pulang mungkin kalau pulang aku akan hitung-hitungan. Aku mau minta kejelasan kenapa kamu sampai ini terus Nggak mau usah. Nggak usah. Aku kalau nggak gitu aku nggak bisa tidur. Oh, ya. Orangnya gitu. Saranku nggak usah. Oh ya, oke lah, nggak usah deh. Nah, saranku nggak usah. Jadi nggak ada terlalu faedahnya ngotorin isi kepalamu. Oke, siap. Ngotori tanganmu. Siap. Biar tanganmu tetap bersih. Oh ya, aku teringat dengan kata motivator gini. Apa? Bisa saja burung gagak itu akan apa itu? Bukan. Hinggap di kepala kita. Nelek apa ya? Hah? Apa membuang kotoran Heeh. set di atas kepala kita. Terus? Artinya kan hal-hal yang negatif Ya, bisa saja. terus. Tetapi jangan sampai biarkan burung itu bikin sarang di atas kepala kamu. Jadi jangan sampai hal-hal Oh. negatif itu sampai bersarang di otakmu. Yes, aku putuskan rantai. Yes. Jadi jangan biarkan seorang gagak Gini, kita kalau ya ngelek bisa di iya atas bisa kepala, saja. tapi Eh, biarkanlah gagak yang justru membuat sarang di kepala. salah. Oh, kok salah sih. Bisa saja. Membuat sarang kan nyaman. Bikin telek kan Bertelur Kotorin. ya salah gini loh. Artinya berita negatif itu bisa saja jatuh ke kepala kita. Kemudian kita harus kita langsung punya ide mencuci kepala kita. Tapi jangan sampai burung gagak itu membuat sarang di atas kepala kamu. oh telek itu boleh. Tapi sumber masalahnya jangan ke kita. Iya. Namanya Kotorannya kotoran boleh. kan lewat kan tidak terus lewat gitu kan. Lewat. Tapi kalau kita sarang, bersihkan. kalau sarang, Paling kalau bersarang ya terus kamu besarkan itu. Oh. Hal-hal negatif sampai di sini itu loh maksudnya gitu. peribahasannya rada angel ya. Artinya Boleh naik. bisa saja burung gagak itu akan Naik. terbang dan Membuang kotoran. kotoran di atas kepalamu. Tapi jangan sampai Tapi jangan sampai gagak. biarkan burung Jangan gagak itu biarkan. jangan biarkan burung bobol gagak itu bersarang. membuat sarang di atas kepalamu. Bisa saja hal-hal negatif itu masuk di dalam otak kamu, di atas kepala kamu. Tetapi jangan sampai hal-hal negatif terus Ada di masuk sampai bersarang penuh. Jadi kamu nanti bisa menjadi orang yang negatif. Oke. Gitu loh. Oke, sip ya. Sip. Luar biasa teman-teman. Hari ini menurutku luar biasa. Luar biasa. Dan nanti kemungkinan ketika ada datang lagi sebuah persoalan yang berat kepada dirimu. Gini, Ya. kamu harus ingat. Tuhan tidak memberikan cobaan melebihi kekuatan kita. Jadi kalau ada cobaan yang baru, berarti aku kuat. Yes. Makanya aku tantang, ayo masalah datang. Enggak, Nah, kalau pembicaraan kita itu baliknya ke Tuhan, selesai. Bu. Bukan, lah makanya gini. Gini loh. Iya, karena Artinya gini, enggak, setiap masalah baru, berarti kita sudah sanggup mampu. enggak, aku paham, Oke, paham ya. Tapi kalau yang kita pakai idiom itu, Oke. yang kita pakai pembahasan itu, maka itu logika yang Oke, paling jadi gampang. gini. Bukan. Itu jadi logika yang paling gampang. kita Tapi jangan ngomong rohani, ngomong yang biasa saja. Bukan. Oke, gimana? bukan kita nggak ngomong rohani, karena dirimu meyakini, jadi nggak bisa. Kamu tetap yakin dengan keimananmu. Nah, saya kan mencoba Oke. di level keimanan itu ada level logika gitu. Oke. Kalau iman itu wis gak iso.
Oke, sekarang Tapi ngomong apa? tapi iman itu bisa naik turun. Oke. Tapi kalau levelnya masih logika, ini kan masih bisa diajak berdiskusi. Oke. Tapi sekarang kalau tanya apa? levelnya iman itu aku nggak bisa nyenggol, bro. Oke, sekarang kita tanya apa? Spiritual itu udah nggak bisa Oke, diusik toh kan. Oke, siap. Ya. Tadi tanya gimana? Nah, ketika ada persoalan dan permasalahan lagi yang akan datang, yang akan menimpa kita, itu kamu lebih ke arah bagaimana menyiapkannya atau bagaimana mengatasinya. Menyiapkan maksudnya? Masalah ya. Kamu siap dengan masalah. Siap nih. Masalah ini siap. Sama yang terakhir adalah bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Kamu lebih memilih menyiapkan apa menyelesaikan? Aku menyiapkan, bro. Serius, aku lebih baik. Oke, aku siap. Tapi kalau menyelesaikan itu aku lihat situasi. Lihat situasi. Jadi menyikapi masalah itu ya. Iya. Nah, masalah selesai dan tidaknya Iya, nanti dulu. Yang penting aku Tapi, siap. Saya siap menyikapinya. Iya, aku siap. Tapi kalau untuk menyelesaikan terkadang itu aku menyelesaikan masalah gini. Oke lah, biarkan daripada rame, beres. Walaupun kita rugi, diri kita rugi, nggak apa-apa, nggak masalah. Daripada ini rame, daripada ini besar, Menghabiskan daripada energi. iya energi, daripada kita musuhan sama orang. Oke, kita rugi nggak masalah. Kita rugi sendiri nggak masalah. Oke, nggak masalah. Aku orangnya seperti itu, bro. Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke. Kau tim. Hati-hati berteman berarti. Ya? Iya, aku gitu. Oke teman-teman semuanya, episode hari ini luar biasa dan keren dan ekstrim, meledak-ledak. Nanti kita bahas episode berikutnya ya. Pesan Siap. terakhir Tentang apa? Ya, pesan Tentang masalah. Pesan terakhir. Pesan saya, setiap ada masalah, ya kan? Ah. Selama kita masih hidup, Nah, kita tidak akan lepas dari masalah. nah. Itu sebabnya kita jangan menghindari masalah, kita jangan takut dengan masalah. Sebab masalah itu akan mendewasakan hidup kita, akan menguatkan iman kerohanian kita, akan membuat kita belajar, tidak mengulangi lagi, tidak akan tergoda lagi, tertipu lagi. Contoh, nah, misalkan kamu sudah gagal dengan pacar yang model A. Ini untuk teman-teman yang biasanya kan tergoda dengan barangan, ya kan? Ya jodoh kesimpulannya gue. Misalkan sudah Anda pernah punya masalah dengan punya pacar yang model A. Terus? Kemudian kamu jangan sampai jatuh dengan pasangan atau pacar yang hampir sama dengan model seperti model A. Jadi carilah Gitu yang model loh. B. Nah, kita tuh harus cermat, harus cerdik. Jangan jatuh di lubang yang sama. Jangan jatuh ke lubang. Maka nih, jangan takut dengan masalah, jangan menghindari masalah. Justru dengan masalah itu kita akan menjadi dewasa. Oke, terima kasih.